Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua yang dihormati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video yang ke-6 PKN ya. Hari ini masih tetap di bab 3 ya, yakni terkait dengan memaknai peraturan perundang-undangan. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, kalau sekarang kita akan menuju ke poin C, yakni adalah menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada kali ini Ustadz akan membahas mengenai temanya, yakni adalah tata tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas. Jadi tertib berlalu lintas ini adalah bagaimana kalian itu tertib mengendarai kendaraan di jalan raya. Karena ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi di jalan raya. Jadi tidak seenaknya kalian jalan-jalan kemudian mengendarai sepeda motor tidak menaati peraturan yang sudah disepakati bersama di jalan raya, gitu ya. Jadi langsung kita menuju ke materi. Jadi tata tertib berlalu lintas itu harus kalian ketahui ya. Jadi ketika di jalan itu yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian harus melihat rambu-rambu lalu lintas. Terutama ketika di perempatan jalan itu kalian lihat ada lampu ya, lampu merah, kuning, hijau. Lampu merah itu kan harus ketika berada di lampu merah kan harus berhenti ya, jangan sampai nerobos. Kalau nerobos nanti terutama di kota besar itu akan ketahuan oleh polisi. Biasanya kalau ketahuan oleh polisi ya, itu nanti kalian akan dikejar ya, kemudian ditangkap. Biasanya ditanyai ya, kenapa kok melanggar, kemudian dimintai STNK-nya ya. Dan kalau biasanya yang pungli ya itu disuruh untuk membayar uang. Kalau kalian jangan mau untuk membayar uang, karena itu adalah tindakan yang ilegal. Jadi kalau ada lampu merah itu berhenti. Ya Ustadz, nerobos boleh nggak ya? Ya nggak boleh, karena itu adalah melanggar peraturan. Itu melihat untuk itu ya, rambu-rambu lalu lintas itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah marka jalan. Nah, marka jalan ini adalah garis putih yang biasanya kalian lihat itu di jalan raya, yang lurus itu. Kemudian ada yang patah-patah, kemudian ada zebra cross, itu adalah marka jalan. Jadi kalau kalian lihat di jalan raya ya, di aspal itu ada garis lurus di tengah aspal, itu adalah tanda bahwasanya kalian tidak boleh mendahului ya. Kemudian ada garis putus-putus, itu adalah tanda bahwasanya kalian boleh mendahului. Nah, sekali lagi ini adalah kendaraan yang kalian lakukan ketika kalian naik motor. Jadi ada garis putus-putus, ada garis lurus. Kemudian ada zebra cross, kalian untuk menyeberang jalan. Jadi kalau di zebra cross itu enak, kalian tinggal nyebrang saja. Biasanya nanti ada polisi lalu lintas di sana. Itu kalau kalian naik motor ya. Naik mobil juga sama ya. Jadi kalian harus tahu rambu-rambu lalu lintasnya. Ya. Sebenarnya sepeda juga sama, tetapi kalau sepeda itu kan kalau di jalan raya itu biasanya di pinggir, di tepi ya. Jadi tidak sampai menengah, tidak sampai melewati yang namanya garis putih itu, garis lurus itu. Jadi kalau naik sepeda itu yang perlu kalian perhatikan adalah ya rambu-rambu lalu lintas yang ada di perempatan jalan itu. Kemudian ada tanda-tanda ya seperti belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Ada papan penunjuk jalan arah ke Surabaya misalkan, atau arah ke Kediri, atau arah ke Nganjuk dan sebagainya. Itu yang harus kalian perhatikan jika kalian mengendarai ya, bisa sepeda, motor, mobil. Kemudian yang harus dimiliki oleh pengendara sepeda motor itu adalah yang pertama adalah SIM dan STNK. Itu ketika gunanya adalah ketika menghindari yang namanya tilang ya. Ketika nanti kalian berada di kota-kota besar, kalian naik sepeda motor, dan itu untuk menghindari yang namanya tilang. Harus memiliki SIM dan STNK. Nah, kalau kalian ini kan masih SMP ya, jadi kalau saya rasa kalian belum saatnya untuk naik motor. Jadi kalian naik sepeda ontel ya, jadi itu irit, tidak pakai bensin ya. Jadi enak, nanti tidak banyak peraturan, kalian tinggal di tepi jalan, tinggal mengendarai ya, tidak kena tilang juga. Nah, Ustadz, gimana kalau boleh naik motor? Naik motornya adalah boleh ketika nanti kalian sudah SMA. Jadi SMA itu kan usianya sudah 17 tahun. Jadi kalian sudah bisa nanti cari SIM. Nah, cari SIM itu bisa kalian lakukan dilakukan dengan tes SIM, biasanya di kantor polisi. Ini kita menuju ke sepeda motor ya. Sepeda motor yang harus dimiliki adalah
SIM dan STNK. SIM itu adalah surat izin mengemudi yang harus dimiliki oleh pengendara sepeda motor, dilaksanakan melalui tes. Kalau STNK itu adalah surat tanda nomor kendaraan, yakni surat dari kendaraan motor itu tersebut. Kalau motor itu SIM-nya namanya adalah SIM C. Ya. Kemudian mobil ya, kalau mobil itu SIM-nya namanya SIM A. Sama, mobil harus memiliki yang namanya SIM dan STNK. Nah, jadi kalau truk itu adalah SIM-nya namanya adalah SIM B. Yaitu sekedar pengetahuan saja. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, kalau menurut saya kalian tetap kendaraannya pakai sepeda saja, jangan pakai motor. Motor kalau kalian nanti sudah ketika SMA. Baik, untuk UTS ya, silakan bagian belum tuntas, silakan remedi ya. Nah, remedinya adalah tugas-tugas yang belum kalian selesaikan. Itu saya anggap remedi. Ya, segera diselesaikan ya, nanti akan saya rekap. Semoga dimudahkan oleh Allah. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.